Luar biasa, haleluya. Kita akan membahas tentang gereja istri Lot, gereja tiang garam ya. Saudara ya, kemarin kita sudah di ending kita sampai ke sini ya, sampai ke gereja yang melakukan Sodom dan Gomora. Gereja Sodom, gereja Gomora, gereja yang berpesta pora ya, dengan hedonisme. Loh, gereja-gereja hari ini di Indonesia itu gereja Sodom dan Gomora ya, berpesta pora ya, dengan segala kemewahan dan menganggap bahwa kemewahan itu adalah sesuatu yang dianggap berkat. Wih, serem kali ya. Kemewahan itu dianggap sebuah berkat. Bergaya hidup mewah itu ya, pendeta-pendeta yang suka pamer-pamer bangga gitu ya, dianggap sebagai hidup yang diberkati Tuhan. Serem sekali ya kalau Anda punya konsep yang seperti itu, dan itu dicekoki oleh gereja-gereja Amerika. Ajaib ya. Yang ngajari begitu tuh gereja-gereja Amerika loh, saudara ya. Nah, makanya mereka favorit. Dan sekarang gereja-gereja Amerika itu pergi ke Afrika. Dan gereja-gereja Afrika terjadi kesenjangan, pendetanya kaya raya sekali, jemaatnya kere. Gede-gede gereja Amerika ya, jemaat itu satu gedung itu bisa 10.000, 20.000 satu gedung. Rata-rata ya, gereja-gereja di Afrika itu begitu. Dan pendetanya kayanya minta ampun ya, tapi jemaatnya kere. Di Indonesia juga sama. Gereja itu dengan bangganya memamerkan kekayaannya dia, ya, pamer kekayaannya, sementara jemaatnya hidupnya susah. Kasihan sekali ya, saudara ya, kalau Anda hidup di dalam komunitas yang seperti itu, Anda akan dipertontonkan dengan sebuah sandiwara gereja. Kalau kemarin ya saya sudah cerita, ya saya sudah ajarkan kepada Anda kemarin itu gereja-gereja ada gereja Sodom dan Gomora, bahkan ada perzinahan yang luar biasa di dalam gereja. Rata-rata gereja yang tidak berdiakonia, di dalam itu banyak sekali perzinahan pendeta dengan jemaatnya. Nah, gereja yang tidak berdiakonia, dia tidak menyibukkan diri dengan berbuat kebaikan kepada jemaat, kepada masyarakat. Rata-rata di dalam gereja itu banyak sekali perzinahan, ya. Karena itu satu paket, hedonisme itu ya, glamour. Gereja yang mengajarkan Anda hidup glamour, rata-rata satu paket di situ, ada perzinahan juga. Gereja yang mengajarkan Anda untuk jadi artis selebritis, di dalamnya itu ada perzinahan. Karena itu satu paket Lucifer, ya, bintang terang. Hailel ben Sakar, pembawa terang. Makanya di dalam Islam, di dalam agama-agama Babel, termasuk spirit Babel di dalam gereja, dia akan menciptakan sebuah star, ya, sebuah selebritas yang gemerlap. Anda akan menghasilkan orang-orang populer di sana yang menggantikan Tuhan. Ketika Anda terjebak di sana, wah saya sudah kelar, berarti Anda sudah bukan gereja lagi, bukan gereja Tuhan Yesus, tapi Anda gereja setan. Gereja setan itu nggak kayak si Mongol itu ngawur ya, si Mongol itu saya nggak ngerti kenapa kamu kok percaya sama tukang banyolan. Gereja setan itu hanyalah banyolan, saudara ya, sama seperti klub Harley Davidson, sama seperti klub sepeda gunung, sama seperti klub Halloween, cuman senang-senang doang, sama seperti Lion Rotary Club, ya, cuma klub senang-senang saja. Tapi kalau Anda masuk ke gereja Tuhan yang mengajarkan hedonisme, yang mengajarkan, yang mendidik star, mendidik selebritis di dalam gereja, itulah gereja Sodom dan Gomora. Itulah gereja yang akan menjadi gereja setan yang sebenarnya. Gereja Lucifer, dialah terangnya, dia yang menjadi star. Ya, kalau dalam bahasa Latinnya kan Vulgata itu Lucifer, pembawa terang. Dia tidak membawa terang bagi jemaat, tapi dia sendiri yang menjadi pusat dari terang itu. Dia menjadikan dirinya diterangi sementara yang lainnya jadi gelap. Di sekelilingnya menjadi gelap. Dia menjadikan dirinya adalah spot yang diterangi. Sementara di sekelilingnya gelap. Ya, saya tadi lagi cari gambarnya belum dapat yang bagus ya, saudara ya. Superstar. Kalau Anda tahu ini ya. Kenapa dia melihat sekelilingnya gelap, saudara? Dia melihat sekelilingnya gelap. Dia hanya bisa melihat dirinya sendiri. Ya, inilah gereja Sodom dan Gomora. Saya tidak berkata gereja yang begini
gereja yang panggungnya begini salah, bukan. Tapi ini kondisinya begitu. Cahaya-cahaya itu yang membuat seperti itu. Ya, saudara ya. Sekarang kita pernah nyoba ya, kita terangi begitu, terus kita nggak bisa lihat di sekelilingnya, terus saudara ya. Kita hanya bisa melihat, jadi kita nggak tahu jemaat itu seperti apa, kita nggak ngerti. Nah, kita lagi nyoba, cuma waktu itu Koden keburu ngomong, salah, kamu nggak boleh begini, dia bilang begitu. Saya juga tahu nggak boleh, karena kita belum tahu caranya aja. Ya karena kita belum tahu caranya, lighting itu ya. Kita lagi nyoba-nyoba. Yang benar adalah tetap terang, dikasih lampu kalau supaya pengen party gitu kan. Tetap diterangi tapi dikasih warna aja, dikasih warna. Jadi kita tetap bisa melihat jemaat itu. Nah, ini yang terjadi dengan gereja-gereja yang menjadikan superstar. Sehingga yang menjadi star itu bukan Tuhan Yesus lagi, walaupun dia kontennya Yesus, tetapi itu hanya berjualan. Tapi pada kenyataannya, mereka lah starnya. Mereka Lucifernya. Terang kan? Korek api itu kan Lucifer juga tuh korek api. Bukan mereka membawa terang buat jemaat, tapi mereka yang menjadi sumber, mereka yang menjadi spot dari terang itu. Sementara mereka tidak urusan dengan jemaat. Mereka menjadikan jemaat itu adalah sebuah komoditi. Nah itulah gereja Sodom dan Gomora. Kemarin sudah belajar, nanti tengok lagi ya. Hari minggu lalu ya. Nah sekarang, kalau ke kota-kota begini, yang nonton nggak banyak, saudara ya. Karena pada serem ya. Tetapi hari ini kita belajar gereja istri Lot, gereja tiang garam. Ya, gereja tiang garam. Coba kita buka dulu ya ini ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini kan ceritanya kan Sodom dan Gomora kan dihukum sama Tuhan. Lalu istri Lot ini, dia berlambat-lambat, saudara ya. Karena dia enggan meninggalkan harta kekayaannya. Padahal Tuhan sudah bikin babak belur itu ya. Dibikin babak belur itu kota Sodom dan Gomora. Dan malaikat Tuhan datang khusus kepada Lot buat menyelamatkan mereka berempat. Tapi istri Lotnya berlambat-lambat. Kenapa saudara? Karena hatinya berat dengan berkat Tuhan. Kan Lot kan diberkati oleh Tuhan, bukan diberkati oleh setan. Tapi hati istrinya itu terikat dengan hartanya poses. Poses sehingga langkahnya jadi berat, tangannya jadi berat, ya. Ya. Ketika ia berlambat-lambat maka tangannya dan tangan istri, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihi dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepasnya di sana. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Gereja-gereja ini menjadi lambat bergerak karena terlalu banyak uangnya, saudara. Mengapa kita, komunitas kita, cepat sekali bergeraknya? Karena kita nggak ada uangnya. Nggak pusing, saudara ya. Just, habis ya berhenti. Udah nggak ada uang gimana, kayak Damaris. Kalau habis ya berhenti kita, saudara ya. Kenapa kita nothing tulus dengan sesuatu, ya saudara ya? Karena kita nggak punya aset yang berarti, ya. Kita jalan terus. Ada aset panci, gerobak, ya ada ya, saudara ya. Hanger kita punya ya. Kalau gereja sudah kebanyakan aset, maka dia pusing, saudara. Ketika aniaya itu datang, mereka pusing. Nanti akan ada masa-masanya, pendeta-pendeta ini sudah terlambat, udah nggak bisa lagi. Kamu berdiakonia pun udah nggak ngefek. Seharusnya kamu adalah garam dunia. Tetapi karena kamu terikat dengan berkat Tuhan, bukan dengan Tuhannya, tapi berkat Tuhannya, kamu terikat dengan berkat. Kamu tidak lagi mendengarkan suara Tuhan lagi yang suruh kamu ayo bergegas. Kamu nggak lagi bergegas. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu jadi garam. Kamu jadi bukan jadi garam, tapi kamu jadi tiangnya garam. Artinya apa saudara? Jadi tiangnya garam. Kamu bukan lagi garam yang mengasinkan, tapi aset-aset kamu itu kan dirampas. Dan waktunya ini sudah dekat. Jadi di Indonesia ini akan terjadi perampasan aset-aset gereja. Karena gereja berlambat-lambat. Tidak mau mendengar ajakan Tuhan, suara Tuhan. Gereja berlambat-lambat, belai, saudara. Kalau Anda adalah jemaat dari gereja ini, hati-hati, saudara. Hati-hati, kalau Anda adalah bagian dari gereja ini. Karena Anda nanti akan juga jadi tiang garam. Makanya kemarin, kita kan berturut-turut ya, mulai dari pengajaran sesat Babel kan. Lebih baik kalau kamu mengajarkan kesesatan, dikasih batu kilangan di leher, buang ke laut. Ya, buang ke Hades itu loh, buang ke dunia orang mati tenggelam yang paling dalam orang-orang yang melakukan penyesatan itu. Pendeta-pendeta yang mengajarkan
hidup di dalam Sodom dan Gomora. Masalahnya pendeta-pendeta ini akan lebih didengar oleh jemaatnya. Ya karena jemaatnya juga dasarnya memang kedagingan, nggak ingin bertobat. Pak, masa nggak bisa ngerti jemaatnya, tapi jemaat tidak mau ikut orang-orang seperti kita ini, saudara, yang disuruh hidup sederhana. Loh, aku biasa hidup mewah kok, biasa pamer sana pamer sini, biasa pamer harta kok. Sekarang disuruh hidup, nah dia cuma kaosan doang, ya kan? Sorry, nggak level ya. Kulianti aja kaget ya, rumah dong gerobak segala macam. Gaya hidup kita cuma begini saja. Ya inilah gaya hidup saya cuma begini saja. Sampai kapanpun akan begini. Kalau punya uang aja langsung kita bagi lagi kok. Ya kan? Kita punya uang saja kita bagi lagi. Coba kita buka ini ya. Saudara, kalau ada seorang pemimpin, ini seorang raja nih saudara, ini raja. Kalau Anda lihat, seorang raja itu tidak boleh memelihara banyak kuda, ya, dan tidak boleh mengembalikan bangsa ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Maksudnya itu mengembalikan ke Mesir untuk banyak kuda itu melakukan transaksi, saudara ya. Karena kuda-kuda di Mesir itu bagus, ya, dan mereka kembali ke Mesir, ya, diajak ke sana untuk berbisnis, untuk berdagang, tidak boleh, saudara. Artinya kamu jangan lagi berdagang dengan hawa nafsumu. Sebenarnya itu loh maksudnya ya makna rohaninya. Seorang pemimpin, seorang raja tidak boleh hidup dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, jangan sekali-kali kamu melalui jalan ini. Jalan apa, saudara? Jalan padang gurun pergi ke Mesir. Ya, jalan hawa nafsu itu ya. Jangan juga punya banyak istri. Tidak boleh poligami. Supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun jangan dikumpulkan terlalu banyak. Itulah sebabnya saya setiap kali surplus saya selalu bagikan kembali kepada untuk pelayanan lagi, saudara. Bukannya ditabung, disimpan. Bahkan tabungan kami kemarin ada segitu-gitunya kita buka semua. Ya, kita buka semua untuk pelayanan. Wah, terus katanya Bu Marjuni, bisa nggak sih kamu jangan nombokin? Nggak bisa lah. Ini kan pekerjaan Tuhan. Ini kan bukan masalah untung rugi, ini bukan commerce. Kita mengelola dengan cara bisnis, tetapi bukan commerce. Beda ya, kalau komersial, kita tuh harus untung. Saya harus surplus buat saya. Tapi ini adalah sebuah liturgi kepada publik. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 13 ya. Di dalam Kisah Rasul 13, ya Paulus dan Barnabas itu akan diutus untuk pelayanan keliling dunia, ya, misi pertama kali. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Ya, while they were serving the Lord and fasting. Saudara, apa maksudnya beribadah? Zaman itu belum ada ritual, dan ini gereja Antioquia bukan gereja Yahudi, saudara. Jadi mereka pasti tidak akan melakukan ritual Yahudi. Lalu ritual apa yang mereka lakukan demi nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus gitu? Enggak ada, zaman itu enggak ada, saudara. Pakai salib gede-gede. Oh, nu Sancti, nu Pater, nu Spiritus Sancti. Apa pakai gitu? Enggak ada. Enggak ada begitu ya. Apakah mereka itu kayak gerejanya Bama Nursena? Apakah seperti gerejanya Ortodok? Jauh, sudah enggak ada yang begitu. Apa yang dimaksud beribadah waktu itu, saudara? Ibadahnya mereka apa? Nah, kalau Anda lihat dalam bahasa aslinya itu ya, kata beribadah di situ ya, saudara ya, berasal dari kata liturgi, ya. Di kata liturgi, saya tunjukkan ya, kata liturgi. Anda bisa cek juga nanti ya. Di dalam Bible Hub Anda bisa cek juga bahasa aslinya ya, liturgi. Konsep ya, yang dikenal namanya ibadah. Ya, gitu ya. Kata beribadah itu dari kata liturgio, atau yang kita tahu namanya liturgi. Kamu pikir yang namanya liturgi, pemimpin liturgi, ya datang ya, semua jemaat berdiri, jemaat duduk, jemaat berdiri lagi, duduk lagi, jemaat boleh berlutut, sekali kita berdoa Bapa kami, kita berdoa Salam Maria, kita berdoa apalagi pengakuan iman rasuli. Apakah itu saudara yang namanya liturgi? Bukan. Ya, bukan saudara ya. Itu tata cara kalian jadi orang Kristen di gereja kalian itu yang seperti itu.
Liturgi itu adalah sebuah public servant, pelayanan publik, saudara. Itu adalah sebuah public servant. To perform religious charitable, ya, referring God while serving man. Ketika Tuhan melayani manusia, ketika Yesus melayani 12 muridnya. Mari kita berdiri, mari kita duduk, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor sekian, nomor sekian. Nah, itu liturgi yang kamu pikir, itu yang dipikirkan oleh gereja-gereja kebanyakan. 90% gereja itu berpikir seperti itu yang namanya ibadah. Tetapi Alkitab sudah dengan jelas, itu bukan ibadah. Itu tadi itu adalah ibadah buatan manusia. Gereja mula-mula nggak kayak gitu, saudara. Gereja para rasul, gereja Antioquia nggak begitu. Ya, yang mereka lakukan, yang disebut dengan ibadah versinya mereka, berarti mereka melakukan kegiatan charitable, ya, charity, saudara, ya, sama seperti Tuhan melayani umatnya. Dan seringkali banyak orang yang berkata bahwa charity itu adalah sebagian dari aktivitas gereja. Mereka nggak ngerti bahwa yang namanya liturgi itu adalah sebuah project charity, saudara. Project amal. Jadi kalau ketika mereka sedang melakukan liturgi, gereja Antioquia itu melakukan liturgi sambil puasa, mereka itu lagi bagi-bagi makanan sambil puasa, saudara. Mereka sendiri puasa, tapi orang-orang dilayani dikasih makan. Itulah yang namanya liturgi, gereja yang benar. Ibadah mereka bukan di gedung pertemuan, ya. Atau kalau di gedung pertemuan itu mereka ngasih makan. Sama seperti yang kita lakukan di Den Haag. Itu sudah saya kasih contoh kepada Anda. Maunya saya tiap hari, makanya doakan supaya kita punya gedung yang kita kelola sendiri. Doakan, saudara, ya, kita bisa bagi-bagi makanan setiap hari. Nah, itulah yang namanya liturgi, itu namanya charitable activity, saudara. Sebuah perbuatan charity, memberi makan. Itu yang namanya liturgi. Yang namanya liturgi itu bukan 1, 2, 3, jemaat berdiri, jemaat duduk, kita nyanyi haleluya, haleluya, kita akan bikin sebuah ini, nyanyi di lagu-lagunya, dibikin supaya kelihatan seperti zaman kuno, ya, saudara. Di dalam nama Anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu, ya. Itu liturgi yang kamu pikir seperti itu. Tetapi liturgi yang benar adalah charitable. Lalu gereja-gereja karismatik sok-sokan, oh kita nggak pakai liturgi, bro. Nggak pakai liturgi, saudara. Kamu tambah salah lagi. Gerejamu itu harus melakukan liturgi. Liturgi itu tadi, public servant. Kamu itu pelayan masyarakat. Kamu harus melakukan tindakan charity, sama seperti Tuhan Yesus ketika melayani jemaat. Ya kan, di bukit kasih makan. 12 muridnya dicuci kakinya. Wow. Masa kamu enggak wow sih, saudara? Lalu kenapa kita nyanyi-nyanyi? Ya kita celebration. Kita tidak butuh barang-barang yang mahal-mahal. Yang penting kita bisa celebration. Karena liturgi yang benar adalah sebuah proyek diakonia. Itu liturgi yang benar. Semua pemimpin gereja harus hidup sederhana. Lihat, Kristus telah menderita penderitaan badani. 1 Petrus 4 yang beberapa hari lalu kita baca, ya. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Lihat, ya. Kristus telah menderita penderitaan badani. Jadi kamu harus siap dengan segala macam aniaya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kalau Anda masih menolak, ya, aniaya, Anda pengen rapture, menolak nanti ada masa aniaya, maka kamu akan tetap hidup dalam dosa. Setiap orang akan melalui penderitaan badani, yaitu apa, saudara? Padang gurun. Ya, itulah gunanya padang gurun dalam hidupmu. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Supaya di padang gurun itu kamu takluk sama Tuhan. Ya wis Tuhan, kehendakmu yang jadi wis Tuhan. Yang penting
Jangan lepaskan aku dari tanganmu. Penderitaan yang luar biasa, panas teriknya matahari. Ya, tetapi kamu mengalami Tuhan dalam hidupmu. Kamu takluk. Nah, lihat ya, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Loh, kamu didikte sama orang-orang yang tidak mengenal Allah selama ini. Cukup. Selama ini kamu diajari hedonisme, saudara, sama gereja. Cukup. Selama ini kamu diajari teologi kemakmuran. Cukup, saudara. Karena teologi yang diajarkan Tuhan Yesus adalah liturgi berbagi makanan kepada sesama. Kalau kamu tidak melakukannya, cilaka kamu, saudara. Kamu akan jadi tiang garam. Kamu seharusnya menjadi garam. Tapi karena kamu tidak bisa menjadi garam, kamu jadi tiangnya sekalian. Ya, artinya apa? Kamu dijarah kamu, hidupmu jadi tiang garam, dijarah kamu. Harta bendamu kayak si Sahroni, kayak si Eko Patrio, kayak si Uya Kuya, harta bendanya dijarah dengan paksa. Karena mereka nggak membagi uangnya, dipaksa sama rakyat. Coba anggota-anggota DPR yang rajin berbagi, kayak Dedi KDM itu kan rajin berbagi itu kan. Ya nggak dijarah sama masyarakat. Kalau kamu nggak berbagi, kamu kaya, kamu nggak berbagi, dijarah, saudara. Lihat ya, kamu hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta porak, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Coba kita lihat Bible ya, ayat 3 ini ya. Apa itu penyembahan berhala yang terlarang, saudara? Serem kali ya. The wanton idolatries. The Greek word here all occur in the plural to describe their common practice in the past. Mereka kembali, apa sih penyembahan berhala yang terlarang, saudara? Pelacuran bakti itu, saudara. Ya, mempersembahkan anak, korban. Kenapa, saudara? Semua, kalau tadi di awal saya bilang, kalau gereja yang tidak berbagi diakonia, sibuk dengan mencari uang, sibuk dengan kolektornya banyak-banyakan, maka orang ini akan masuk ke dalam perzinahan. Gereja itu akan masuk ke dalam rupa-rupa perzinahan, bahkan seks yang liar, saudara. Seks yang tidak kamu kendalikan, karena uang itu akan mengubah seluruh cara hidupmu. Ya, kamu kalau punya uang, saudara ya, dan uang itu kamu kekepin sendiri, bukan kamu untuk share kepada orang-orang miskin. Hatimu tertanam pada uang, lalu pikiranmu bisa berubah. Fantasi seksmu berubah. Karena semua penyembahan pelacuran bakti itu diawali dari mamon. Kemarin udah ya, diajarin tentang mamon. Bahwa berhala, ya, manusia akan menyembah berhala. Dalam Wahyu itu ya, tetap mereka menyembah berhala. Apa itu berhala? Mamon. Gereja hari ini Tuhannya bukan Yesus. Tapi gerejamu Tuhannya adalah mamon. Ketika gerejamu tidak mau bersedekah, maka kita tahu karena itu dikekepin uangnya, maka itulah Tuhannya. Ya, karena di mana hartanya berada, di situ hatimu ada. Itulah mamon. Serem ya, saudara ya. Kita kembali ke sini. Charity itu adalah liturgi, saudara ya. Jadi bukan urutan ibadah, tata cara ibadah, bukan. Liturgi itulah charity-mu, liturgi itulah sedekahmu, ya. Nah, ini balik ke sini ya. Tidak boleh punya banyak kuda, tidak boleh mengumpulkan emas dan perak. Ajaib, saudara ya. Tidak boleh punya banyak kuda, tidak boleh mengumpulkan emas dan perak, terlalu banyak. Secukupnya. Jadi kalau gereja kamu mengumpulkan uang dengan banyak rupa, habis kamu, saudara. Kamu akan menjadi gereja tiang garam. Saya nggak akan berpanjang-panjang ya malam hari ini. Kalau gereja tidak mendermakan semua kolektor dan perpuluhannya untuk orang miskin. Nah, ayat terakhir mungkin ya, ayat terakhir ya. Ayat terakhir kita buka dalam Maleakhi 3 ayat 10 ya, saudara ya. Lihat ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Di Hongkong itu di ujung-ujung jalannya dia, sesajen orang Hongkong.
Nah, lihat ya. Ini kan di kuburan, ini dekat kuburan. Kalau di Hong Kong itu, ini kan di Hong Kong ya, itu di setiap sudut jalan ada beginian. Yang makan siapa saudara? Yang makan kan orang. Yang makan orang dicuri sama orang, diambil nanti. Ya, itu. Apakah Tuhan makan? Apakah dewanya mereka? Apakah Kuan Yin turun makan? Apakah si Sung Gokong turun makan itu saudara? Apakah si Buddha Rula itu turun makan? Enggak kan? Yang makan siapa orang? Ya, ini kan makanan enak-enak, ada babi segala macam ya. Sesajen. Makanan ya, saudara ya. Ini, kalau di kelenteng itu ya, sedekahan. Terus nanti begitu selesai sembayangan, orang-orang miskin itu langsung ngambil ya, ngambil makanan itu ya. Itu yang maksud namanya persediaan makanan di rumah Tuhan, saudara. Supaya di rumahku ada persediaan makanan. Di Matius 3 ayat 10 itu ya. Artinya makanan buat siapa? Apakah makanan buat pendetanya? Oh iya, pendetanya dikasih makan. Karena pendeta itu mendapat bagian dari perpuluhan, dari sedekah. Saya itu menerima sedekahmu, saudara. Sedekah ya. Kalau sedekah, ya saya jangan gaya-gaya, jangan sok-sokan. Kalau saya juga hidupnya dari sedekah kok. Saya pengennya enggak, saya pengennya kerja. Ya banyak orang nawari saya kerja sekuler. Tetapi saya sudah janji sama Tuhan. Ya, dan nyatanya Tuhan tolong saya. Supaya saya jangan tergantung sama Anda itu loh. Kayaknya saya itu begitu tanda urusan. Tapi Tuhan suruh saya hidup dari sedekah. Makanya jangan sok-sokan. Pendeta-pendeta itu ya, sok-sok pamer harta kekayaannya. Jangan sok-sokan, kamu hidupnya dari sedekah. Walaupun saya mengajar, kan namanya sedekah kan, mengajar dari firman Tuhan. Anda kan ikut kelas-kelas saya ABC, itu Anda dapat bayar, itu sedekahnya saya itu namanya itu. Nah, saudara, inilah tujuannya perpuluhanmu, saudara. Supaya ada persediaan makanan untuk apa? Untuk dibagi kepada orang miskin. Sebab kalau kamu, perpuluhanmu dipakai untuk kekayaan para hamba Tuhan, kamu dan para pendetamu itu nanti jadi tiang garam. Bahkan bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab Pak Pendeta. Kamu yang racuni Pak Pendetamu. Kamu sudah tahu Pak Pendetamu rakus. Kamu sudah tahu Pak Pendetamu itu tidak berbagi. Ya, Junita itu masak saudara, uangnya saya yang bayar saudara. Bukan ya, ini saya lagi mau ajukan ke yayasan ya, nanti saya ajukan mudah-mudahan nanti bisa di ACC ya, lalu lihat keuangan juga tentunya ya. Selama ini saya yang bayar. Dulu Yusak itu saya yang bayar saudara. Pakai uang saya pribadi bayarnya. Ya. Ya harus dibayar dong. Kita kasih perjuangan, mereka kan juga lagi kurang, mereka juga lagi berjuang. Masa kita mau peras begitu? Loh, full timer kita yang di Jakarta juga kita bayar. Volunteer Pak, ya entar dia kerjanya cuma sama kita, masa volunteer yang bener aja dulu Sanggam jadi sopir. Katanya Alengso volunteer. Mana bisa volunteer, makan apa anak bininya? Ya harus kita gaji. Ya gajinya kan 2 juta, enak aja lu gaji UMR berapa Jakarta? 5 juta. Ya sudah minimum harus kasih 5 juta UMR Jakarta. Begitu, itu aturannya begitu, saudara. Kamu tidak bisa mentang-mentang volunteer, kamu peras, kamu injek-injek itu orang, haknya orang. Apa bedanya kamu sama DPR RI itu? Nah itu jahat, orang otaknya jahat, saudara ya. Orang gereja itu otaknya jahat. Full timernya itu diperas tenaganya. Kita nggak boleh, saudara. Kita harus memberkati. Bukannya malah diperas. Mumpung aja, mumpung. Nggak boleh. Volunteer, Pak, ya nggak boleh. Kalau kamu bilang nggak punya uang, bilang nggak ada uangnya. Tapi kalau ada, kamu harus kasih yang layak, yang wajar. Kalau nggak ada, gimana? Kita sama-sama yang kerjain nih. Kita bisanya begini. Itu saudara ya. Hati-hati saudara. Kita komunitas Hagios ini, kita adalah gereja. Kita gereja resmi ya di Belanda ya. Anda itu organisasi gereja resmi kita yang ada di Belanda. Anda bagian dari kita ya yang di Belanda. Makanya saudara, persembahan perpuluhanmu, uangmu itu kolektormu yang dikumpulkan ya tiap kalau gereja para rasul mereka itu kumpul tiap hari pertama minggu itu mereka kumpul. Hari pertama itu hari Minggu ya. Hari Sabat itu hari ke-7. Hari Minggu itu hari pertama. Kenapa para rasul berkumpulnya dengan para jemaat Kristen hari pertama minggu itu? Nah, ini contoh nih 1 Korintus 16 contohnya nih ya.
Pengumpulan uang bagi orang kudus, hendaklah kamu kolektor itu ya, kamu buat sesuai dengan petunjuk kuberikan kepada jemaat di Galatia. Hari pertama dari tiap minggu. Kenapa? Karena hari Sabtu rasul-rasul pergi ke sinagog. Itu saja sesimpel itu, saudara. Jangan, oh ini karena hari Tuhan bangkit, esok bullshit. Nggak ada begitu, saudara. Nggak ada cerita begitu. Kamu nggak disuruh begitu. Itu bullshit semua. Memang Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Tapi itu bukan menjadi dasar mereka, terus kamu ibadah dengan liturgi tadi itu ya, tata cara. Bukan begitu. Enggak. Kenapa hari pertama pada minggu itu? Karena hari Sabtunya mereka pergi ke sinagog, mengajar di sinagog para rasul ini, orang Yahudi. Lalu orang yang non-Yahudi di hari setelahnya, hari pertama minggu itu. Udah sesimpel itu saja. Nah, setiap minggu mereka kumpulkan uang dan diberikan kepada para rasul, saudara. Lihat ya, para rasul ya. Tidak seorang pun yang berkekurangan. Kenapa? Di rumah Tuhan selalu ada makanan. Nggak ada kekurangan. Siapapun jemaat Hagios, kalau kamu kurang sembako, kamu telepon ke hotline. Kalau kamu rajin, nggak absennya kamu bagus, berarti kamu jemaat. Lah kalau kamu nggak pernah datang, kamu jangan ngaku-ngaku jemaat. Kamu maunya komitmen di gereja sana, ke sini cuma mau minta duit tok, ya nggak boleh. Lah nanti yang buat kita sendiri kurang nanti. Di tempat kita banyak yang perlu dibantu kok. Itu untuk prioritas untuk komunitas kita, saudara. Jangan sampai ada orang miskin di komunitas kita. Loh, kalau kamu kan komunitasnya sana, ya kamu mintanya sama sana. Nah ini loh saudara, orang otaknya jahat sekali. Ya, licik sekali orang-orang seperti ini. Seharusnya gereja itu dari sekarang memberkati, berdiakonia sekuat tenaga. Gereja harus melakukan liturgi, saudara. Nah, definisi liturgi itulah yang salah. Liturgi itu adalah memberikan charity, diakonia kepada jemaat. Tidak boleh ada yang kekurangan. Ya, semua yang punya tanah, rumah jual dan jualnya itu dibawa diletakkan di depan kaki para rasul. Bukan buat dikekepin sama rasulnya, beli kuda baru, saudara. Kan tadi nggak boleh punya banyak kuda, nggak boleh ngumpulin emas perak. Ya, jadi apa? Harus dibagikan kepada setiap orang. Nah ini kan kebalik. Gereja Ortodoks adalah gereja yang pertama yang hidup dalam hedonisme, saudara. Serius, saudara. Gereja Ortodoks ya adalah gereja pertama yang hidup dalam hedonisme. Dulu belum ada gereja Katolik, jangan nuduhkan gereja Katolik. Sebelum gereja Katolik, gereja Ortodoks lah yang pertama kali hedonisme. Makanya ketika Ottoman itu nyerang Bizantin, ya rakyat nggak mau belain, rakyatnya nggak mau ikut perang, nggak urusan. Kenapa? Mereka berharap Islam yang daripada mereka bayar perpuluhan sama gereja, mendingan bayar 2,5% sama khilafah. Mereka tidak sadar setelahnya itu. Setelah 2,5% ada urutan terakhirnya. Daripada saya kasih 10% sama gereja, kami juga tetap ditindas. Kami tidak bayar perpuluhan sama gereja, di penjara, saudara. Ya kan? Hari ini kamu tidak bayar perpuluhan sama pendetamu, kamu tidak didoain sama pendetamu. Bagus, tidak cuma didoain. Kamu disindir-sindir dari mimbar. Mendingan jadi Islam bayar 2,5% katanya jemaatnya ini kan. Cuma bayar 2,5% kalau sama Islam, kalau sama khilafah. Kalau sama gereja bayar 10%. Lo kalau sama Nabi 26, kamu bayar 100%, saudara. Itu tadi ya, dijual semuanya, tapi bukan buat saya. Di-manage oleh para diaken, pengurus yayasan. Dibagikan sesuai dengan kebutuhan dari jemaat. Sehingga jangan sampai ada jemaat kita yang kere. Jangan sampai ada jemaat kita yang hidupnya di jalan, kehujanan. Ya, kita di Dendak masih ada ya, karena kita nggak punya rumah. Saya itu pengen punya rumah sehingga yang gede, gedung, ya, yang boleh buat tinggal. Sehingga orang-orang kayak Peter, kayak Rusni, Rames itu bisa punya rumah, itu loh saudara. Sekarang kalau taruh di pastori, ya kasihan. Nanti kalau ada apa-apa, mereka ini kan kriminal, kita nggak tahu, saudara. Cuma mereka tuh setia datang ke komunitas kita, orang-orang ini. Kita mesti tolong mereka, tapi kita belum ada kemampuan. Dan kalau saya taruh di pastori, ya kasihan kalau Marcel malam-malam diperkosa sama Peter gimana? Marcel badannya sepertiganya Peter. Malam-malam gagai sama Peter, disodomi. Marcel kasihan, saudara. Ya kan udah habis badannya begitu, rontok semua itu kumisnya itu. Kasihan, ya kan?
Makanya saya bilang, Pastor, kita nggak boleh nginep ya. Boleh siang ikut makan, kamu kasih makan. Rusni datang, Rames datang, kasih makan. Harus selalu ada beras di pastori. Paling nggak mau makan, paling nggak apalah gorengin telur lah buat mereka, apa bikinin sop. Kamu nggak boleh nginep. Nanti kamu diperkosa, pusing kamu. Nah, gitu ya. Itulah tugas gereja, saudara. Kalau gerejamu nggak begitu, kamu bukan gereja, saudara. Serius, kamu bukan gereja. Kamu adalah gereja tiang garam. Kamu adalah gereja Sodom Gomora. Gereja Tuhan Yesus, gereja para rasul adalah gereja yang melakukan liturgi, yang melakukan charity. Liturgi itu adalah charity, public servant, ya, pelayan masyarakat. Bukan dengan urutan-urutan, itu bukan. Ya, yang namanya ibadah yang sejati itu adalah mengunjungi yatim piatu, janda-janda miskin. Ya, Yakobus 1 ayat 27 ya. Nah, baca lagi deh. Ya, Yakobus 1. Inilah ibadah kita yang sejati. Ibadah murni ya, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga kekudusan, ya, tidak dicemarkan oleh dunia, sama ya, Roma 12 ayat 1. Menjaga kekudusan, tidak dicemarkan. Ya, Yakobus dan Paulus sepakat. Ya. Coba kita buka Roma 12 ini Paulus. Ini kan Yakobus saudara Yesus tadi ya. Sekarang ini Paulus ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya, itulah ibadahmu yang sejati. Sekarang kita buka lagi, saudara ya, di dalam Galatia. Ketika Paulus sama Petrus, Yakobus, Kefas, Yohanes dipandang sebagai tokoh guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persekutuan, kami pergi kepada orang tidak bersunat, dan mereka kepada orang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang miskin. Apakah gerejamu mengingat orang miskin, saudara? Enggak, yang diingat orang kaya. Ya. Dan memang itu yang sungguh-sungguh kuusahakan. Makanya kalau kamu adalah gereja para rasul, maka kamu akan fokus ya untuk memperhatikan orang-orang miskin di gerejamu. Tidak boleh ada orang miskin. There is no poor among us. Ya. Haleluya. Amin.